Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsinar dengan NIM R0112010409. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan judul Psyllium porifera. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama bahan, yaitu spons sebagai sampel. Yang selanjutnya backlink, aquades, dan alkohol. Adapun alat yang digunakan yaitu kaca lup atau kaca pembesar yang berfungsi untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Selanjutnya yaitu objek glass, di mana digunakan sebagai wadah objek yang akan dilihat atau dianalisis menggunakan mikroskop. Selanjutnya itu nampan sebagai wadah, dan selanjutnya yaitu silet untuk memotong sampel, pinset, pipet tetes, botol atau vial kaca yang berukuran 5-10 ml, dan tisu kertas. Selanjutnya yaitu percobaan pertama dengan judul mengamati morfologi spons. Adapun langkah-langkah percobaan ini yaitu mengambil spons dan letakkan pada wadah atau nampan yang telah tersedia seperti ini. Setelah itu perhatikan bentuk pertumbuhan, misalnya bentuk tumbuhnya spons. Setelah itu gambar sampel sponsnya dan berikan deskripsi tentang bentuk tumbuhnya dan karakteristik lainnya. Output atau hasil dari praktikum ini yaitu gambar morfologi spons dan deskripsi spons yang dituliskan pada kertas HPS atau kertas gambar seperti pada praktikum luring pada umumnya. Ini merupakan gambar dari sampel saya pada praktikum kali ini. Kemudian untuk percobaan kedua dengan judul mengamati spikula spons. Adapun langkah-langkah pengerjaan percobaan ini yaitu yang pertama, ambil sepotong kecil spons yang volumenya sekitar 0,5 sampai 1 ml dengan menggunakan silet. Lalu siapkan botol kecil, kemudian masukkan potongan kecil spons tersebut ke dalam botol. Lalu masukkan cairan natrium hipoklorit ke dalam botol sampai potongan spons terendam secara keseluruhan. Lalu simpan potongan spons tersebut selama kurang lebih 2 jam. Lalu homogenkan secara berkala. Setelah itu didiamkan beberapa menit, buang cairan natrium hipoklorit secara berhati-hati menggunakan pipet. Perhatikan jangan sampai ujung pipet menyentuh dasar botol yang terdapat spikula.
Setelah natrium hipoklorit dibuang, serta bahan organik lainnya, tambahkan Aquades dengan menggunakan pipet secara hati-hati, kemudian dihomogenkan secara berkala dan diamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, keluarkan cairan Aquades menggunakan pipet secara hati-hati dan perhatikan agar ujung pipetnya tidak menyentuh dasar yang terdapat endapan spikula. Lalu tambahkan lagi natrium hipoklorit dan diamkan sampai beberapa menit serta homogenkan secara berkala. Setelah itu diamkan beberapa menit. Setelah cairan natrium hipoklorit beserta bahan organiknya terbuang, tambahkan Aquades, kemudian homogenkan secara berkala lalu diamkan. Setelah itu buang cairan Aquades menggunakan pipet. Setelah itu masukkan alkohol dan diamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, ambil spikula yang mengendap di dasaran botol menggunakan pipet 2-3 pipet dan diletakkan di atas gelas objek. Setelah itu tutup spikula tersebut dengan hati-hati dengan menggunakan deglas. Kemudian amati gambar semua bentuk spikula megaseleranya menggunakan kaca pembesar.
output atau hasil dari praktikum ini yaitu gambar berbagai bentuk spikula, megaslide spons pada kertas HPS atau kertas gambar seperti pada praktikum luring pada umumnya. Baik, kemudian untuk percobaan yang ketiga dengan juga itu kerangka estosomal dan kerangka choanosomal spon. Adapun langkah-langkah pada percobaan ketiga ini yaitu yang pertama ambil sepotong kecil spon. Lalu sayat setipis mungkin pada bagian permukaan spon yang terdapat ostia, dan sayat lagi satu sayatan yang posisinya tegak lurus dengan permukaan spon yang bersotia ke arah dalam bagian tubuh spon. Setelah sayatan spon yang didapatkan diletakkan di atas gelas objek dan ditetesi alkohol sebanyak 2 tetes. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius hingga benar-benar kering dan dijemur di sinar matahari yang lingkungannya aman dari gangguan dan hembusan angin. Setelah itu diamati bahwa dengan kaca pembesar dan gambar kerangka estosomal tersebut pada kertas HPS atau lembar gambar, lalu deskripsikan kerangka estosomal tersebut sesuai karakter-karakter yang terlihat pada percobaan. Mungkin cukup sekian percobaan pada praktek Psyllium porifera yang sempat saya bawakan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.